akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Kelanjutan dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Syekh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo,
menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna Sang Saka Merah Putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan Sang Saka Merah Putih, para pahlawan kita meneriakkan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini tetap di bawah Sang Saka Merah Putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan Sang Saka Merah Putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan terus membangun ekonomi yang berkeadilan, mempersembahkan seluruh daya upaya demi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warobun khofur. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis sudah